masih diberikan kesehatan, sehat jasmani serta rohani. Namun sebelum melaksanakan kegiatan proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita membaca di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek hadiran terlebih dahulu. Riri, Hadir. Pujayanti, Hadir. Fajar. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang seni tari, yaitu tentang penerapan pola lantai pada gerak tari tradisional. Nah, ada yang masih ingat tentang tari tradisional? Coba sebutkan unsur-unsur pendukung tari tradisional ada apa aja? Ya, Yang silakan. pertama, tata rias dan busana tari tradisional. Kedua, properti tari tradisional. Ketiga, tata iringan tari tradisional. Iya, beri tepuk tangan dulu. Nah, itu adalah unsur pendukung tari tradisional. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perancangan pementasan pantomim. Siap? Siap. Oke. Nah, dalam merancang pementasan pantomim, hal yang pertama kita siapkan adalah tentang rancangan rias. Nah, kalau rancangan rias berarti berkaitan dengan make up yang digunakan untuk rancangan pantomim. Kemudian yang keduanya apa? Rancangan kostum. Kostum itu berkaitan dengan pakaian yang digunakan pada saat pementasan pantomim. Jadi pakaiannya menggunakan apa? Seperti itu. Kemudian yang ketiganya adalah rancangan musik. Nah, rancangan musik itu diperlukan untuk pementasan pantomim. Yang keempatnya apa? Membuat rancangan properti yang dibutuhkan pada saat proses pementasan pantomim. Kemudian kita lanjutkan. Nah, perancangan pementasan pantomim, pertama kamu harus mencari tema-tema yang baik. Tema-tema itu didapat di kehidupan sehari-hari. Jadi tema yang digunakan pada pementasan pantomim itu biasanya menggunakan tema pada kegiatan sehari-hari. Seperti apa? Contohnya apa? Kerja bakti, kemudian apa lagi? Beres-beres rumah. Beres-beres, kayak bawa sesuatu. Misalkan kayak jalan kayak gini. Ya kan, misalkan kayak bawa koper setiap hari mau kerja nih, bawa buku, dipraktekkan dengan pertunjukan pantomim. Kalau misalkan kalian di rumahnya sedang beres-beres, apalagi main HP, berwisata dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya tema-tema itu diambil dari kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan. Nah, rancangan rias. Penggunaan rias pada pantomim memang cukup khas, yaitu menggunakan bedak putih. Nah, di dalam pantomim itu kalau tata riasnya menggunakan bedak putih biasanya ya. Nggak pernah di kayak pakai blush on atau blush on ya, blush on kayak gitu nggak pernah. Jadi cukup dengan menggunakan bedak putih. Nah, kemudian biasanya semua mukanya tertutup dengan bedak putih seperti itu. Kemudian di situ ada garis hitam dari sifat alis. Biasanya alisnya menggunakan apa ya? Kayak sedikit aja alisnya dibentuk gitu. Biasanya supaya apa? Supaya lebih lucu. Kelihatan lebih lucu. Kemudian selain itu ada juga bibir, biasanya dikasih warna-warna sebagainya gitu. Kayak persis seperti badut aja ya. Tapi bedanya kalau badut kan suka warna-warni ya, pakai hidung palsu gitu. Nah, kalau pantomim enggak, cukup dengan menggunakan bedak putih saja. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini untuk rancangan kostum yang
sering digunakan oleh pemain pantomim biasanya sangat sederhana, berupa kaos dan celana yang ketat. Nah, biasanya dalam pertunjukan pantomim, pakaian yang digunakan sederhana, yaitu menggunakan kaos biasa yang berwarna putih, biasanya kalau nggak putih juga hitam, putih belang-belang kayak gitu. Dan juga menggunakan celana ketat. Jadi bajunya serba ketat, celananya juga ketat. Itu kostum yang digunakan pada saat proses pertunjukan pantomim. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada rancangan musik. Rancangan musik ini berfungsi sebagai penguat adegan gerakan. Jadi kalau misalkan ada adegan tegang, nanti musiknya juga ikut tegang. Jadi seperti itu. Ya. Jadi fungsi daripada musik ini sebagai penguat adegan supaya lebih kuat lagi adegannya. Serta yang gerakan pantomim juga mewujudkan suasana yang ingin ditampilkan. Misalnya kemeriahan, kesedihan. Nah, kalau misalkan kita lagi sedih, berarti menggunakan musik yang sedih. Seperti itu. Paham? Selanjutnya, nah, membuat rancangan properti. Properti dan setting harus dibuat sesuai dengan pertunjukan, disesuaikan, tidak boleh berbeda. Ya, harus disesuaikan dengan pertunjukan yang akan kita tampilkan. Kemudian serta fungsinya harus jelas. Kalau misalkan kita temanya tentang kantor, kegiatan kantor, maka properti yang digunakannya adalah tentang kegiatan kantor. Di dalam kantor itu ada apa? Kemudian dia kalau mau berangkat ke kantor nggak mungkin dong bawa ember. Ya, berarti bawa apa? Bawa tas. Properti yang digunakan adalah tas. Kalau dia mau main bola, berarti properti yang digunakan apa? Bola. Nggak mungkin dong bawa pelan ke lapangan. Nah, itu nggak sesuai. Properti yang digunakan harus sesuai dengan apa yang akan kita tunjukkan. Seperti itu. Paham? Paham. Apa manfaat pantomim untuk diri kita? Ya, manfaatnya adalah dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih dan meningkatkan keterampilan komunikasi nonverbal. Jadi manfaat pantomim itu untuk meningkatkan, untuk melatih dan meningkatkan keterampilan komunikasi nonverbal. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah apa manfaat belajar pantomim di sekolah? Untuk apa? Yaitu manfaat belajar pantomim di sekolah adalah memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan berbagai keterampilan seperti keterampilan ekspresi fisik, kemudian kerja tim, percaya diri, kreativitas, dan komunikasi nonverbal. Ini juga membantu meningkatkan pemahaman siswa tentang ekspresi dan komunikasi melalui gerakan tubuh. Karena di dalam pantomim itu kita akan belajar bagaimana mengekspresikan suatu adegan. Kalau sedih, ekspresinya berarti harus sedih. Wajah yang digunakan harus menggunakan wajah yang sedih. Kalau dia lagi marah, berarti menggunakan ekspresi wajah yang marah. Seperti itu. Itu yang harus dilakukan dalam pertunjukan pantomim. Paham? Paham. Kita lanjutkan. Thanks a lot. Terima kasih. Ya, itulah materi tentang merancang pementasan pantomim. Kalau gitu Bapak ingin bertanya kepada si Siti ya. Coba Siti, apa yang kamu ketahui tentang pantomim? Merupakan sebuah pertunjukan teater tanpa kata-kata atau dialog yang penampilannya lebih mengandalkan pada gerak tubuh, ekspresi wajah, dan biasanya diiringi dengan musik pendukung. Iya, tepuk tangan dulu. Iya, biasanya dalam pantomim itu tidak ada suara, melainkan menggunakan gerak tubuh, ekspresi. Biasa seperti itu, nggak ada suara. Beda dengan adegan film. Kalau adegan film itu kan harus menggunakan suara, komunikasi. Tapi kalau misalkan pantomim itu tidak menggunakan suara, melainkan menggunakan sebuah gerakan tubuh dan juga ekspresi wajah.
Ya tadi kalau marah berarti ekspresi wajahnya harus menunjukkan kemarahannya. Kalau ekspresi bahagia berarti ekspresi yang digunakan juga menggunakan ekspresi yang bahagia. Itulah yang disebut dengan pantomim. You understand? Yes. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Tugas kalian adalah menjawab pertanyaan di masing-masing buku kalian. Kemudian hasilnya dipresentasikan oleh kalian. Paham? Oke. Pertanyaan yang pertama. Jelaskan bagaimana proses perancangan pementasan pantomim. Jelaskan bagaimana proses perancangan pementasan pantomim. Ya, pertanyaan kedua. Bagaimana merancang properti untuk pementasan pantomim? Bagaimana merancang properti untuk pementasan pantomim? Ya, pertanyaan ketiga. Apa fungsi musik dalam pementasan pantomim? Apa fungsi musik dalam pementasan pantomim? Silakan dikerjakan, kemudian hasilnya dipresentasikan. Paham? Oke, silakan. Ya, waktunya sudah habis. Selanjutnya adalah mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Yang pertama yang akan dipresentasikan oleh Repa. Silakan Repa. 1. Jelaskan bagaimana proses pementasan pantomim. Yang pertama yang harus dipersiapkan rancangan pementasan pantomim adalah 1. Rancangan rias, 2. Rancangan kostum, 3. Rancangan musik, dan 4. Rancangan properti. Sekian dari saya. Iya, beri tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh saudari Silvi. Silakan Silvi. Bagaimana merancang properti untuk pementasan pantomim? Untuk merancang properti dalam pementasan pantomim, kita harus mempersiapkan properti sesuai dengan pertunjukan. Iya, beri tepuk tangan lagi. Selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Aura. Silakan Aura. Apa fungsi musik dalam pementasan pantomim? Fungsi musik sebagai penguat adegan dan gerakan pantomim. Ya, beri tepuk tangan. Demikianlah materi pada hari ini tentang merancang pementasan pantomim, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari tentang merancang pementasan pantomim pada hari ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi